selama kita tidak belajar mencintai makhluk Allah, kita tidak akan bisa mencintai kebenaran dan kita tidak akan mengenal hari ini Allah. Kita ada di tema persahabatan sesi terakhir untuk bulan ini. Kita ketemu beliau Maulana Jalaluddin Rumi. Tentu saja teman-teman pastinya sudah pernah kenal, pernah mendengar, mungkin juga pernah mendalami, memahami, sedikit-sedikit membaca tentang beliau. Dulu kita di ngaji filsafat yang sesi, saya lupa itu sesi awal-awal dulu juga sudah pernah kita bahas secara agak dalam, khususnya dalam tema cinta kalau saya tidak salah. Nah, malam hari ini kita ambil tema yang sedikit berbeda, meskipun mungkin sebenarnya ranahnya juga masih sama. Tapi kalau malam hari ini seperti di Aristoteles kemarin, cintanya adalah cinta sesama, cinta persahabatan, atau filia dalam bahasanya Yunani. Jadi sebenarnya ini ya tema cinta, tapi bukan cinta yang konotasinya lawan jenis, laki-laki perempuan, pacaran, dan yang sejenis itu. Juga mungkin tidak spesifik cinta ilahiyah, meskipun sebenarnya ini juga bagian dari cinta ilahiyah. Nah, tema kita malam hari ini cinta, sebutlah mudahnya cinta sesama. Bagaimana kita mencintai manusia yang lain, berteman, bersahabat dengan sesama. Banyak orang bilang para sufi itu adalah orang-orang yang antisosial. Hidupnya menjauh dari keramaian, uzlah, dan lain sebagainya. Ya, mungkin untuk mudahnya dipahami, kalau ada para salik, para sufi yang menjauh dari keramaian, biasanya itu dalam rangka tazkiyatun nafas, membersihkan diri di fase takholli, atau mungkin dalam rangka menjaga diri agar tidak terkotoli atau terlibat dalam hal-hal yang tidak penting. Mereka fokus dalam perjalanannya menuju Allah. Nah, biasanya orang di fase takholli, tazkiyah, pembersihan diri ini nanti kalau sudah tuntas pembersihan dirinya, sudah siap mentalnya, sudah bersih, kemudian kembali lagi ke tengah masyarakat. Makanya sufi itu ya banyak yang aktivis, banyak yang pejuang, banyak yang jadi penuntun di tengah masyarakatnya. Nah, ya termasuk beliau, Jalaluddin Rumi. Kalau beliau tidak sayang kita, mungkin ya tidak akan ada puisi-puisi, kitab-kitab, naskah-naskah yang ditulis, yang penting untuk kita rujuk, seperti malam hari ini. Baik, bismillah. Ini waktunya agak telat. Kita mulai langsung saja. Saya tidak usah cerita biografi dan riwayat hidupnya ya. Teman-teman insya Allah sudah paham lah ya. Kalau belum paham ya baca sendiri saja. Buku-buku banyak. Penulis-penulis yang membahas ini juga banyak. Malam hari ini kita langsung terjun saja ke tema kita. Mungkin ada yang ingin mendalami malam hari ini. Mungkin saya mengambil beberapa dari kitab Fihi Ma Fihi, Diwanu Samsut Tabriz. Dan yang ketiga, saya tidak tahu sudah ada terjemahnya atau belum. Yang isinya adalah 40 nasihat dari Syekh Samsuddin At-Tabrizi, gurunya Maulana Rumi pada beliau. Jadi ini Qawaid al-Ishq al-Arba'un judulnya.
kaidah-kaidah cinta yang jumlahnya 40. Nah, cuma ndak saya ambil semua. Waktunya ndak nututi kalau kita baca semua. Malam hari ini saya ambil beberapa saja. Jadi ini kayak pemanasan saja. Biar nanti kalau teman-teman yang tertarik cari kitab itu. Karena salah satu contoh persahabatan, persaudaraan dalam dunia tasawuf yang sangat masyhur adalah persahabatan beliau Maulana Jalaluddin Rumi ini dengan Syekh Syamsuddin At-Tabrisi, atau sering dikenal Syekh Syamsud Tabriz. Di beberapa referensi naskah Islam Jawa itu ada juga nama Syekh Syamsu Tabarid. Dan banyak nama-nama yang dikonotasikan atau ditafsirkan sebagai beliau ini. Karena beliau, Syekh Syamsu Tabriz ini sufi pengembara. Jadi di antara keistimewaannya, biografi beliau itu bisa ada di mana-mana. Bahkan ada fase yang orang bilang beliau ada di daerah sini, tapi juga ada cerita beliau ada di daerah yang lain. Termasuk ada cerita beliau juga pernah sampai mengajar Sunan Kalijogo. Dan banyak lagi cerita-cerita yang mungkin sulit dipahami secara rasional dengan akal kita. Ya memang kalau hal-hal yang berkaitan dengan dunia kesufian, itu ada satu aspek namanya karomah. Saya sering membaca di medsos di mana-mana itu orang nyinyir pada para sufi, mungkin juga para wali, dianggapnya wah ini tidak masuk akal ini, wah ini khorikul adah ini. Ya, namanya karomah itu ya memang tidak masuk akal. Khorikul adah. Kalau tidak khorikul adah ya biasa saja, berarti peristiwa sehari-hari. Justru aneh-aneh tidak masuk akal karena memang konteksnya karomah. Masa orang kayak gitu diberi karomah oleh Allah, Pak? Loh, siapa yang tahu? Kalau bahasanya hadisnya Rasulullah kemarin kan at-taqwa hahuna. Kalau ada orang bilang masa orang kayak gitu diberi karomah oleh Allah, sebenarnya ada konotasi kesombongan di kalimat ini. Seolah-olah harusnya aku dong yang lebih alim misalnya. Harusnya yang aku senengi dong, yang lebih rasanya kok lebih banyak ilmu agamanya dan lain sebagainya. Cuma memang logiknya tidak begitu. Cara berpikirnya ya mereka yang dekat dengan Allah dan para kekasihnya ini ya yang tahu pasti Allah. Baik, ini memang dunia tasawuf punya alur berpikir yang berbeda. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Biar langsung ngaji saja. Sudah jam 8:30. Nah, saya awali dari quotes ini. Selama kita tidak belajar mencintai makhluk Allah, kita tidak akan bisa mencintai kebenaran dan kita tidak akan mengenal Allah. Wow, ini kalau mengikuti syair-syairnya Maulana Rumi ini, satu kalimat ini saja itu bisa dijelaskan sampai nanti jam 10. Ya, di satu kalimat ini ada tema cinta kepada makhluknya Allah, ada tema cinta pada kebenaran, dan ada tema mengenal Allah. Itu sudah jadi satu buku, satu quotes ini saja. Jadi kalau kita tidak belajar mencintai manusia, tentu saja kita tidak mungkin cinta pada kebenaran. Karena agennya kebenaran itu manusia. Jadi yang oleh Allah dititipi dengan makhluk yang namanya kebenaran itu manusia. Di luar manusia tidak sibuk mencerna, mendekati, apalagi mencintai kebenaran karena sudah paket jadi. Binatang, tumbuhan itu kan paket jadi.
Beda dengan kita manusia yang berproses, diberi alat, bisa dekat dengan kebenaran, bisa jauh dengan kebenaran. Itu manusia. Nah, maka kita tidak mungkin bisa mencintai kebenaran kalau kita tidak belajar mencintai makhluknya Allah. Dan kalau kita tidak mencintai kebenaran, tidak mungkin kita bisa kenal dengan Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya kok isinya kebencian-kebencian saja, berarti dia jauh dari kebenaran. Kalau jauh dari kebenaran berarti sulit dari mengenal Allah. Nah, ini kalimatnya Maulana Rumi. Berarti apa? Ya mari hidup ini dikembangkan dengan jalan mencintai makhluknya Allah apa saja. Jangankan yang manusia, yang bukan manusia pun yo hendaknya kita cintai dalam konteks mereka juga makhluknya Allah. Kalau kita kan sering dalam hidup ini kadang-kadang ambisi dan kebencian kita lebih besar daripada cinta kita. Pak, kalau ada kejahatan, kalau ada keburukan, kalau ada apalah kemaksiatan dan lain sebagainya, apa harus kita cintai, Pak? Iya. Tapi yang dicintai bukan kok, Pak, saya cinta kejahatannya. Jadi orang baik, orang buruk kita cintai. Cara kita mengekspresikan cinta tentu saja beda pada orang baik dan pada orang buruk. Kalau pada orang baik kita dukung, kalau pada orang buruk kita tuntun, kita nasihati. Kan begitu. Kita karena peduli pada orang yang kita cintai, kalau dia melakukan keburukan, ya kita dekati, kita nasihati. Jadi dalam hidup ini harusnya tidak ada ruang untuk kebencian. Kalau kita memberi ruang untuk kebencian, kita sebenarnya sedang nabrak kebenaran. Karena betapapun yang terjadi, yang kelihatan, yang ada, itu kan sebenarnya kalau memang benar terjadi, berarti ketetapannya Allah. Kalau itu ketetapannya Allah, kita membenci fenomena, kita membenci fakta, kita membenci kenyataan. Itu kalau pakai kalimatnya bahasa Indonesia kan berarti sama dengan membenci ketetapannya Allah. Jadi, mari kita cintai apa saja. Tentu saja dengan cara mencintai yang tidak seragam dan tidak sama. Jangankan untuk yang beda-beda, yang mirip saja kan kita ekspresi cintanya beda. Misalnya punya teman yang satu sudah menikah, yang satu baru SD. Itu kan cara kita mengekspresikan cinta kita pada mereka kan beda. Kalau yang masih SD mungkin dibelikan mainan, mobil remote, itu senangnya luar biasa. Kalau sudah menikah, kalau dibeliin mobil remote kan mereka rasanya sudah tua, sudah punya istri kok dibeliin mobil remote. Nah kalau untuk anak SD cocok. Jadi ekspresinya beda-beda. Sama nanti dengan orang baik, orang buruk. Jadi ini yang dimaksud oleh Maulana Rumi. Berarti siapa saja kita jadikan teman, kita cintai. Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluknya. Kalau kemarin kita belajar etika lingkungan itu, keluarga kita kan tidak hanya yang manusia, bahkan tidak hanya makhluk hidup. Makhluk tidak hidup pun yang jenisnya abiotik juga harus kita cintai. Jadi dasarnya persahabatan, pertemanan kita dengan semua makhluknya Allah itu ya kebenaran dan cinta. Yang kebenaran dan cinta itu muaranya nanti